seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita menyanyikan ref pujian ini dari kedalaman hati kita. Bagaimana kerinduan kita bisa memuaskan hati Tuhan selama kita masih ada di dunia ini. Satu hari diberi kesempatan untuk hidup pagi hari ini, biar kita mau belajar terus bagaimana bisa memuaskan hati Tuhan.
ketika kita jatuh dalam satu masalah, kita mau terus bangkit karena kita mau memuaskan hati Tuhan. Karena satu kerinduan dalam hidup kita, hanya Tuhan yang bisa mengisi setiap kerinduan dalam hati kita. Kita nyanyikan satu ref pujian ini dari kedalaman hati kita. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih Bapa. Kami yang hadir pagi hari ini, kami percaya ini bukan suatu kebetulan untuk kami boleh bergabung. Dan biar setiap kami boleh mengambil sikap untuk menghormati, menghargai hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menguduskan setiap kami untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu supaya ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, pimpin setiap kami, urapi setiap kami. Satu hal kami merindukan jamahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan dalam hidup kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu menuntun kami, Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Kau tunjukkan dalam hidup kami hari lepas hari. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami yang kami lakukan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang rindu untuk terus dibentuk, rindu terus menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan setiap hati kami, pikiran kami. Kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini. Ada Kak Jelita, tambahan Kak Jelita ya. Sebelumnya saya ada yang mau saya sharingkan. Nanti mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan. Sharing yang saya mau bawakan adalah tentang mengikuti Yesus ya. Mengikuti Yesus. Sebelum kita baca ini, kita mau baca satu ayat, satu perikop ya, satu perikop, nampak ya.
Satu perikop ini tentang hal mengikut Yesus ya. Ini ada 57 sampai 62. Mungkin saya bisa minta tolong Sistiur untuk membaca ini, satu perikop ini, hal mengikut Yesus. Silakan Sistiur. Hal mengikut Yesus. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Terima kasih Sistiur untuk telah membacakan perikop ini. Di pagi saya merenungkan untuk mengikut Yesus itu kan ada lagunya ya. Mungkin Kak Jelita tahu lagunya Kak? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Gitu. Kalau saya Oke. itu Betul sekali Kak Jelita. Mantap, ini sekolah minggunya ini kayaknya bagus. Jadi tapi Kak Jelita tahu lagu itu apa? Ceritanya gimana? Kenapa bisa ada lagu itu? Tahu nggak Kak Jelita? pernah dengar tapi lupa kayaknya di yang buta ya, buta apa ya, sesuatu. Oh, bukan. Bukan yang buta ya, Bukan. Makanya ada yang buta tuh lagu apa lagi juga sih, tapi kayaknya bukan yang ini. Saya tadi bukan juga ya, lupa saya. lupa ya. Ya, jadi ini ceritanya itu judulnya mengikuti Yesus itu sebenarnya dari satu kejadian dia dia di kejadiannya katanya di sini di Timur Laut India gitu ya. Di Timur Laut India itu kan memang di India itu kan jarang ya, belum ada lah yang beragama Kristen gitu. Sampai suatu saat satu keluarga yang memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus yang menjadi pengikut Kristus gitu. Sampai akhirnya kepala suku di desa itu tuh dia marah, dia geram. Sampai akhirnya dia dia seorang bapak-bapak, dia punya istri, punya anak juga. Jadi si bapak-bapak ini dikumpulin lah di tengah-tengah ya, kayak dulu kan masih kepala suku ya. Jadi kalau udah ada yang di desa-desa gitu, ada yang memang membelot gitu, ditaruh di tengah-tengah terus dikerubunin sama seluruh kampung desa itu, warga kampung itu. Sampai si kepala desanya bilang, kalau kamu misalnya kamu nggak mengingkari Tuhan Yesusmu atau Kristusmu itu, saya akan bunuh kamu dan selisih keluarganya, gitu. Sampai selisih keluarga kamu gitu. Terus ini kan kejadian nyata ya, kejadian nyata. Terus si kepala suku namanya suku Asam di situ, dia harus maksa si kepala keluarga ini, si laki-laki ini untuk mengingkari imannya gitu. Langsung si laki-laki itu bilang, I have decided to follow Jesus gitu. Terus karena si si lelaki itu nggak mau mengingkari gitu imannya kepada Tuhan Yesus, akhirnya yang pertama dibunuh adalah si anaknya, anaknya. Nah, setelah anaknya dibunuh, terus dipaksa lagi nih, anakmu udah dibunuh nih. Kalau kamu nggak ngingkarin Tuhan Yesus nih, sebentar lagi istrimu yang mati gitu. Terus dia bilang, eh, walaupun ya no one joins me, still I will follow ya. Tetap ku ikut walaupun sendiri. Akhirnya eh, tetap dia nggak mau mengingkari imannya, akhirnya si istrinya dibunuh. Yang anaknya dibunuh juga kejam ya. Setelah itu istrinya dibunuh. Setelah istrinya dibunuh, si kepala suku itu bilang, kalau kamu ini nggak mengingkari imanmu lagi, sekali lagi kamu sendiri dibunuh. Langsung dia bilang katanya, the cross before me, the world behind me. Artinya tuh salib di depan, tuh dunia di belakang. Akhirnya setelah si si kepala suku itu dengar kata-kata dia, akhirnya si laki-laki itu dibunuh gitu ya.
Nah, setelah itu ternyata setelah keluarga ini meninggal, ada satu orang yang merasa kok bisa sih ada satu keluarga yang bisa kekeh gitu ya, bisa memegang teguh imannya kepada Kristus nih. Ada yang mempelajari ini siapa sih Kristus ini. Ternyata setelah meninggalnya satu keluarga ini, itulah jadi asal muasal untuk penginjilan itu masuk ke negara di desa di timur laut India ini gitu. Sampai akhirnya ada seorang editor pujian ya, tapi ini orang Eropa ya, Jensen Renaud ini dia membuat arrangement lagu ini gitu. Jadi ya mengikuti Yesus keputusanku kuta ingkar tuh dari cerita nyata yang terjadi di pertengahan abad 19 ya di sini dibilang ya, dari sebuah keluarga di desa di timur laut India. Jadi ternyata mengikuti Yesus itu eh, lagunya itu asal muasal dari lagu ini itu benar-benar kejadian nyata yang memang sebenarnya itu tidak mudah gitu mengikuti Yesus. Sampai satu keluarga ini akhirnya dibunuh karena iman yang mereka percayai dalam Tuhan Yesus itu mereka tidak mau ingkar gitu. Dan ternyata bagaimana mengikuti Yesus seperti yang tadi ada di ayat ini, kalau mengikuti Yesus di mana tadi ini? Di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Tapi Tuhan bilang di sini, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, ia tidak ada waktu untuk di sini ya mempunyai serigala mempunyai liang. Liang kan biasanya tempat untuk istirahat, tempat untuk santai. Burung mempunyai sarang untuk dia bisa beristirahat sejenak gitu. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan memang setelah Tuhan Yesus pun mati di salib ya di kayu salib, dia pun tidak ada di dunia ini. Dia sudah diangkat dan naik ke surga. Bagaimana ternyata mengikuti Yesus itu memang bukanlah hal yang mudah gitu ya, bukanlah hal yang mudah, tetapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, ini kan tipe-tipe orang yang selalu ada di dunia ya, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, ada lagi yang berkata nih, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Bagaimana kita tadi bisa melihat satu keluarga tadi ya, yang desa di timur India tadi, ketika dia sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, mungkin ini ibaratnya kalau kejadiannya sama kayak tadi di warga desa tadi yang pria sama satu keluarganya itu, ketika dia bilang mau aku pamitan dahulu dengan keluargaku, mungkin secara diilustrasikan ketika dia mau apa ya, ya udah deh saya ingkarin dulu deh Tuhan Yesusnya, nanti saya akuin lagi gitu. Nah, ternyata hal seperti itu dibilang yang di sini ya tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan Tuhan mau kita tuh benar-benar sungguh-sungguh untuk selama hidup kita di dunia ini untuk benar-benar apa ya, untuk benar-benar tidak mudah goyah gitu. Walaupun memang dalam perjalanannya pasti ada permasalahan atau pergumulan yang berat yang pasti akan kita hadapi gitu. Tetapi Tuhan melihat hati gitu. Tuhan melihat hati kalau kita tetap hatinya sama Tuhan. Dan kalau yang tadi kan, kalau yang cerita tentang warga desa tadi, kebayang kan kalau misalnya saat itu dia bilang ya udah saya ingkarin dulu sekarang, tapi dalam hati dia nanti saya mengakui Tuhan Yesus lagi gitu nanti setelah kejadian mengerikan ini gitu. Tapi enggak, dia ngambil keputusan untuk benar-benar Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan juru selamat saya di dunia dan di surga ini. Jadi dia tidak mau mengambil resiko gitu. Karena ternyata ketika kita mengambil waktu ya, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Ini kan hal yang baik ya di mata kita ya. Izinkanlah aku pamitan dulu deh, nanti saya ngikutin Tuhan setelah ini. Tapi saya pamitan dulu ya. Tapi ternyata ini tuh tidak layak untuk kerajaan Allah tuh karena dia tahu nih. Tuhan tahu mungkin dengan
Tapi ini nggak bisa disamaratakan dengan kondisi-kondisi. Pasti ada yang Tuhan taruh dalam hati kita ya. Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Kita nggak tahu nih orang ini apakah sebenarnya yang cari-cari alasan atau sebenarnya yang mau sungguh-sungguh gitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan. Jadi kita di sini belajar dengan satu lirik lagu yang sudah kita sering nyanyikan di sekolah minggu ya. Lirik lagu yang sering kita nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku. Ternyata di balik itu semua ada satu cerita yang tragis ya. Satu cerita yang tragis, nyata dan tragis. Bagaimana mengikut Yesus memang harus kita lakukan, kita ambil keputusannya untuk kita bisa benar-benar layak di hadapan Tuhan. Dan kemarin itu saya merenungkan satu kalimat ya yang saya tadi kita nyanyikan, lagunya itu adalah Jejakmu Tuhan. Ini ada satu lagu memang di sini. Saya share dulu ke sini. Jejakmu Tuhan ini. Jadi kalau tadi kita lihat jejakmu Tuhan sungguh sempurna gitu. Saya tuh berpikir kalau jejak-jejak kaki itu kan kita sering lihat ya kalau ke pantai, Ancol ya, di Ancol kita kalau menjejakkan kaki itu di pantai itu pasti ada bekasnya ya, ada bekasnya. Tapi nggak berapa lama kalau ada air laut tuh jejak itu hilang gitu. Jadi kalau kita mau lihat jejak misalnya anak kita kemana gitu, tapi udah jalan kemana, tapi kalau disapu sama air jejaknya tuh hilang gitu. Tapi kenapa ya bisa dibilang sini tuh jejak Tuhan tuh sungguh sempurna? Karena jejak Tuhan itu nggak hilang. Gitu. Hanya kadang kita saja yang tidak mau masuk ke jejak itu. Jejak Tuhan itu walaupun kita berada dalam satu permasalahan yang berat ya, permasalahan pergumulan yang berat, jejak itu tuh selalu ada di depan kita untuk kita ikuti. Bagaimana respon kita untuk tidak mengikuti seperti pribadi Tuhan Yesus ya, bagaimana ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, mencari Bapa di surga, kemudian bagaimana ketika Tuhan Yesus ada yang dia diderai, dipukul, dia tetap percaya bahwa Bapa di surga itu punya rencana yang terbaik gitu bagi hidup dia. Jadi ayat ini kan dibilang di sini ketika kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, ada di belantara yang kelam, seperti hutan ya, hutan belantara itu kan gelap ya. Bisa nggak sih kita secara manusia jasmani kita percaya kalau ada Tuhan di dalam hutan yang kelam ini gitu. Tapi ya ternyata ada. Walaupun di dalam keadaan yang gelap sekalipun ya di sini, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Jejaknya yang bisa kita ikuti itu sungguh sempurna, nggak hilang kayak di pasir tadi ya. Jejaknya di pasir hilang terus kita kebingungan gitu kan. Terus cari jejaknya kemana tadi ya? Tadi ada di sini tapi sekarang kan udah nggak ada gitu. Tapi Tuhan itu nggak begitu. Dia meninggalkan jejak yang bisa kita ikuti, yang benar-benar bisa kita teladani, yang benar-benar bisa kita jadikan panutan gitu. Bukan jejak yang bisa kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul gitu. Bukan jejak yang meragukan, tapi jejak yang benar-benar sungguh nyata gitu. Dan bagaimana dalam kehidupan ini kita tahu kita mengikuti jejak itu sampai pada akhirnya, sehingga kita membiarkan diri kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Kan di sini dibilang ya, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Menghamba itu kan identik sama yang manut terus ya, tapi ini dengan sepenuh hati menghamba karena kita tahu jejak yang kita ikuti itu benar-benar menuju kehidupan kekal gitu. Sehingga kita mau menyerahkan diri dan menggenapi seluruh karya Tuhan. Jadi apa yang mau saya sharingkan di sini adalah mungkin semua kita banyak menghadapi permasalahan atau pergumulan yang berat ya. Saya Shalom, Bu Alfrida, Oni Olive tadi udah lihat ya. Bagaimana Tuhan itu merindukan untuk setiap kita bisa mengikuti jejak-jejak Tuhan yang sempurna, jejak-jejak Tuhan yang tidak tidak meragukan gitu. Bagaimana kita semua, Kak Bu Erika punya jalan hidup yang harus dijalani, Sistiur juga, Kak Jelita juga, Bu Alfrida juga. Tapi di tengah perjalanan pasti ada hambatan, ada pergumulan yang dihadapi. Bagaimana kita tetap bisa percaya
bahwa pada akhirnya kita mengikuti jejak yang Tuhan percayakan bagi setiap kita untuk kita juga bertemu dengan Allah Bapa kita di surga. Jadi untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini tentang mengikut Tuhan memang bukanlah hal yang ringan, tapi kita tahu pada akhirnya ini adalah tempat kekekalan yang akan kita tuju, yang kita cari selama ini gitu. Bagaimana mengikuti Yesus itu adalah melakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Kita tidak bisa lagi mencari-cari alasan untuk apa ya, menunda untuk mengikut Tuhan Yesus lewat sebuah pekerjaan atau di keluarga kita, di pelayanan kita, dan itu kita rindukan supaya apa yang kita bisa lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan rindu untuk kita juga memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharingkan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom Bu Alfrida. Bu Alfrida ini sering ikut Bu Alfrida ini. Shalom Bu Alfrida. Shalom, Mbak. Shalom Bu. Ibu lupa saya lagi di daerah mana Bu? Ibu kalau ini BBI HPMM Di Makassar. Oh Makassar. Beda sama Bu Shirley itu di Iya. Bantaeng ya? Buserti di Akom Bantaeng, iya. Deket ya Bu itu? Jauh, Jauh. lumayan jauh. Sangat jauh dari ujung ke ujung, Tir. Oh, tapi Iya. sama-sama Sulawesi gitu ya? Iya. Sulawesi Selatan. Kalau saya di Balai itu. Oh, jauh ya. Apa sih Iya. BB itu apa sih? Balai Besar Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, tapi sekarang sudah ganti. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan Mineral dan Logam Maritim. Luar biasa. BBSPJI HPMM. HPMM, iya. Kurang panjang itu. Sekarang namanya mungkin kalau BSKJ jadi BBSPJI gitu ya Bu ya, ditambahlah industrinya apa gitu. Iya, Luar BBS. biasa. Tapi kalau BBSPJI saja banyak samanya, jadi ada MM-nya di belakang. Oh, BBSPJI HPMM. Oke. Ya, tadi udah bagus Posir, dalam arti ada orang yang dia memilih Yesus, mengikut Yesus keputusan dia. Dia mati pun berarti perjalanan dia ke sorga itu begitu singkat. Jadi dia nggak berliku-liku ya. Nah kalau kita masih berliku-liku karena umur kita kan masih nambah, berarti masih berliku-liku. Tapi itu cerita sama juga dengan cerita no mention atau apa yang di Batak itu loh. Yang orang-orang Katolik atau misionaris meninggal itu. Mereka bunuh, tetapi dengan meninggal itu juga banyak orang yang percaya. Hal itu akan selalu terjadi karena dalam kehidupan ini Tuhan telah memilih. Ada yang mati untuk Tuhan itu, dan darah-darah orang yang mati untuk Tuhan itu masih ada. Kalau masih belum semua berarti masih tetap itu, dan masih ada korban itu untuk Tuhan. Dan itu hal yang emang sudah dari sejak awal ya. Nah kalau kita, firman ini buat kita apa coba? Firman ini dalam kehidupan kita, dalam mengikuti Yesus itu, jangan karena agama di pihak lain, pekerjaan di pihak lain, keluarga di pihak lain, sehingga kita bagi-bagi begitu. Sebenarnya semuanya itu adalah satu. Nah kalau kita mau lihat bahwa kita sebenarnya Tuhan itu adalah petunjuk arah atau kehidupan kita. Kalau nafas hidup kita aja pagi-pagi Tuhan masih kasih bangun kita, masih ada nafas yang diberikan, berarti kita tahu Tuhan sudah memberikan nafas. Berarti kita ini apa yang harus kita lakukan buat dia. Kalau kita orang sakit di rumah sakit dan butuh oksigen. Oksigen itu saya pernah pakai oksigen, apa sih bedanya? Rupanya napas kita itu
lebih teratur ya. Kalau dengan oksigen gitu dia ngatur gitu, jadi lebih enak gitu. Nah, Tuhan sudah memberikan semua bagi kita. Apa yang kita lakukan buat dia? Kalau ada Tuhan, ada agama, ada pekerjaan, ada keluarga. Tentu yang paling kita pilih dan paling kita sibuk adalah pekerjaan. Karena ini harus kelar, ini harus kelar, Tuhan nanti dulu. Kita salah. Kalau kita mau memilih, pilih yang terbaik bagi kita. Tadi orang itu, tunggu saya izin dulu, kata Sirma, itu secara manusia bagus. Ya, emang iya, dan etika dan normalnya begitu. Tapi keselamatan itu sebenarnya bukan aturan-aturan yang ada. Itu keselamatan itu adalah anugerah. Ke siapa Tuhan berikan, maka dia ini. Ada orang banyak. Saya ingat Pak Yusuf Roni bilang bahwa saya tidak ada yang memaksa. Saya baca firman, dan firman yang saya baca Yohanes 1 ayat 1 sama apa lagi, ada 2 atau 3. Pada mula adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus ada lagi, ada 2, saya lupa. Dia katakan, karena itu makanya saya pindah agama. Nah, terus firmannya apa? Kata Pak Hakim. Firmannya ini. Terus Pak Hakim baca. Saya sudah baca, tapi saya tidak pindah agama. Ya, iya Pak, soalnya Bapak Tuhan tidak memilih Bapak. Jadi pada saat Yusuf Roni baca, dan dia percaya Tuhan memilih dia. Ada orang baca-baca sampai meninggal juga Tuhan tidak memilih, dan di situ. Nah, tetapi semua itu telah mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan yang diberikan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus dia bangkit. Dia mati itu secara manusia, darah dia tercurah di situ. Terus dia disalib. Itulah kutuk yang harus ditanggung kepada kita, tetapi Tuhan Yesus telah ambil alih semua, sehingga kita sudah selamat. Nah, kita kalau tadi ada pekerjaan, ada keluarga, sama ada pekerjaan, keluarga, dan agama. Nah, itu di situ, itu lagi jumpa. Jadi di situ kita pasti secara manusia normal kita nggak mau buang-buang waktu. Kita harus masak, kita harus beberes, kita urus anak, urus suami, terus baru kita lakukan. Tetapi kalau bisa, kita berikan yang terindah dan terbaik. Tuhan itu memberkati kita dengan berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera. Dan apa yang kita lakukan? Tuhan nanti dulu ya, saya buat ini dulu. Itu menyakitkan. Tetapi kita yang menyakitkan tidak merasa bahwa kita menyakitkan Tuhan. Kita selalu merasa bahwa kita buat yang terbaik. Pokoknya kalau ngomong gini, saya buat yang terbaik buat Tuhan. Itu kata-kata kita benar. Tetapi perbuatan kita enggak. Nanti dulu Tuhan ya. Aku mau doa, iya masih ada tamu bentar ya. Nah, itu menyakitkan. Tetapi semua Tuhan tenang dan ini anakku. Tapi kalau Tuhan sudah kita baca firman itu akan merubah hati kita. Kita berdoa maka Tuhan akan merubah yang tidak baik ini menjadi baik. Jadi kita masing-masing mengikut Yesus dengan cara kita masing-masing. Kalau memang masih belum baik, minta Tuhan. Karena ada orang Kristen KTP, ada orang yang hanya datang untuk sibuk mau gereja, tetapi bukan itu sasarannya. Tetapi hati kita dirubah, dibaharui. Sehingga kehidupan kita ini hidup oleh karena Tuhan. Karena kehidupan itu sesungguhnya datang daripada Tuhan. Jadi apapun dalam hidup ini, pekerjaan, kita kerja, kita dapat berkah. Dan berkat, ingat, ada bagian Tuhan di dalam berkat itu, ada persepuluhan. Berikan apa yang menjadi milik Tuhan, jangan kita ambil. Kita tidak usah takut. Kalau saya gaji misalnya 4 juta atau 5 juta, gaji pokok.
Terus kita mungkin dapat sekarang 6 juta atau berapa ya. Nah, kalau kita dapat gaji segitu, ambillah 600.000 Tuhan punya. Dan itu terserah kita mau bawa ke rumah Tuhan, kita mau kasih hamba-hamba Tuhan, tapi itu kita doain, ini adalah Tuhan punya, kita berikan. Jangan takut kita kekurangan. Kalau kita sudah memberikan, berikan, itu milik Tuhan. Nanti urusan kekurangan kita, Tuhan yang berurusan untuk memberikan. Kalau kita sakit, saya kemarin ada teman doa saya sakit. Dia sakit, dia bel aku, Kak Erik, doain dulu ini, aku mual, aku pusing, aku demam, terus ngomongnya menggigil gitu. Terus di sekitar dia lihat ini ada orang mau kasih mati dia. Jadi ada sekitar dia orang mau kasih mati. Waduh, ini setan nih, berurusan dengan setan. Tapi saya tetap berdoa. Bel teman lagi, kita bantu doa. Kita doa, kita tolak kekuatan iblis itu, kita tolak terus. Iblis itu sudah tidak tahan di hadapan Tuhan. Iblis tidak tahan. Dia akan pergi meninggalkan kita karena dia nggak mampu berhadapan dengan Tuhan. Jadi dia lari pergi meninggalkan, dan orang yang sakit tadi itu dia juga hamba Tuhan. Dia bilang sudah, iblis sudah pergi karena dia melihat. Jadi orang itu iblis sudah pergi, terus dia udah normal, udah sehat. Jadi dalam hidup kita ini emang ada penyakit beneran. Ada penyakit yang emang karena dosa kita menderita penyakit. Tetapi kalau kita mengikut Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Karena pekerjaan kita sulit, kita bisa kerja. Tetapi pada saat kita tidak mampu untuk bekerja, kita panggil nama Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat, pengertian, kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan itu. Dalam keluarga, kita tentu dengan kalau masih aktif mungkin ada duit sana sini, puji Tuhan. Tetapi ada juga yang yang aktif tetapi tidak punya duit. Nah, ini kita pertanyakan, pakai duit dengan sebaik-baiknya. Duit yang sedikit minta Tuhan kuduskan sehingga duit itu tidak habis-habis. Karena pada saat dia sedikit, Tuhan akan tambahkan dengan cara Tuhan. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Terus dalam melayani anak-anak kita dalam pendidikan, ini merupakan masalah yang berat buat ibu-ibu karyawati dan yang bekerja, karena anak-anak ini kalau kita sudah hidup benar, maka iblis akan pakai mereka dengan berbagai cara. Kadang mereka tingkah yang aneh-aneh, kadang kita ngomong yang benar tidak ada yang mau ngikut. Apalagi mereka pegang HP, mungkin mainan, mungkin apa, dan semua terjerumus ke situ. Tapi ingat, kita tidak bisa melepaskan anak-anak ini. Yang bisa melepaskan Tuhan, minta tolong pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong hidup kita. Jadi dalam mengikut Yesus, mungkin pilihan orang yang tadi meninggal itu dia pilih yang terbaik buat keluarga dia. Kita juga memilih yang terbaik, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita lemah, kita panggil nama Tuhan, Tuhan selalu ada buat kita. Terus apa yang kita lakukan? Kita kalau bisa, bukan uang yang Tuhan minta, bukan apa yang besar, apa yang tidak kita miliki atau apapun yang kita miliki. Kita bisa berdoa, mengucap syukur dan memberikan yang terbaik. Kalau dulu orang Israel itu mau pergi untuk menyembah Tuhan, mereka minta izin dan tidak diizini. Tetapi pada saat ini mereka selalu punya waktu-waktu khusus untuk datang berdoa. Jadi kita berikan waktu kita, walaupun kita sibuk. Waktu kalau pegawai itu kayaknya pagi kita udah urusan sibuk-sibuk, rumah tangga terus kita urus semua udah beres, kita pikir pekerjaan, dalam pekerjaan kan ada waktu juga senggang yang bisa kita istirahat. Terus kita lanjut dan lanjut dan lanjut. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita ambil keputusan bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Jadi hidup kita ini berikan yang terbaik pada Tuhan. Maka berkat itu akan mengalir karena sesungguhnya berkat itu bukan karena pekerjaan itu. Tapi Tuhan menitipkan berkat-berkat tiap hari lewat pekerjaan-pekerjaan kita.
Jadi mungkin perbaharui hati kita, perbaharui pikiran kita dalam hidup ini. Kadang kita hidup kita melihat sangat sulit. Mungkin suami dengan berbagai cara membuat kita sakit hati, membuat kita kayaknya tidak berarti apa-apa. Begitu juga dalam pekerjaan kita, kadang orang tidak menganggap. Tetapi semua kehidupan kita, kita tahu bahwa kita debu tanah yang tak berarti. Tapi semua orang tidak peduli kepada kita. Tetapi ada satu yang peduli, yaitu Tuhan Yesus. Peduli akan kita. Dan kita itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Apakah kita tanya diri kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Atau karena kebiasaan kita, oh kita harus berdoa aja. Kadang makan kita udah terlanjur masuk mulut, baru kita ingat, oh Tuhan berkati makanan ini. Kita coba saat ini hargai Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan itu adalah sumber segala-galanya, akan merubah kita menjadi jauh lebih baik. Kalau kita berdoa minta juga Tuhan ampuni segala dosa yang dulu kala dosa sekarang. Minta ampun dan Tuhan rubah hati dan pikiran kita seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita pada mulanya kita ini orang yang baik. Tetapi iblis akan mencobai dan mencobai sehingga kita jatuh. Iblis tidak akan diam. Tapi berusahalah mendapat kasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak biarkan engkau sendiri. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dalam hidup ini, kita boleh punya semua. Tetapi ingat satu, apapun yang kita miliki, secara manusia kita bisa beli ini, beli itu, kita kaya. Tetapi kekayaan itu tidak menambahkan umur kita. Kekayaan itu juga akan menolong kita, hanya kita bisa berobat. Tetapi kesembuhan itu hanya Tuhan yang punya. Semua mati hidup kita di tangan Tuhan. Kalau kita merasa sakit payah, kalau kita tidak punya duit, kadang kalau orang kaya, wah bawa aja ke rumah sakit. Mengeluarkan duit dia punya. Tetapi apa, kalau kita yang tidak punya duit, pasti kita akan bergumul di bawah kaki salib Tuhan. Dan tadi orang yang menggigil tadi aja, dia menggigil dan dia lemah, dia ngomong juga gemeteran. Begitu didoa dia sembuh. Jadi dalam arti Tuhan Yesus punya kuasa yang dahsyat. Apapun permasalahan hidup, baik di kantor, baik dalam keluarga, baik dalam menghadapi anak dan suami, baik dalam menghadapi penyakit, baik dalam menghadapi keluarga, semua banyak tantangan. Tetapi ingat satu, Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa. Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Orang bilang begini, kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau secara manusia lu tampar kiri, kita tangan juga hantam ke dia. Jadi sama-sama. Tetapi Tuhan ajar, kalau dia tempeleng pipi kiri, kasih kanan. Terus apa? Tuhan bilang, berdoalah buat musuhmu. Kalau udah musuh aja kita jauh-jauh ngapain dekat. Tetapi Tuhan, ajaran Tuhan itu ajaran yang tidak masuk akal. Tetapi ajaran dia membuat semua menjadi baik. Kalau dia jahat kepadamu, jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi berdoa buat dia. Karena dia perlu diselamatkan juga. Jadi aneh. Tetapi aneh itu semua itu karena keselamatan kita pikir kita usaha. Kita berbuat baik. Kita ada duit yang ini kita kasih. Itu tidak menyelamatkan. Tetapi keselamatan itu Tuhan berikan adalah anugerah yang dia berikan. Dan kita semua sudah Tuhan tanggung kutuk sehingga kita diselamatkan. Kita semua sudah diselamatkan. Sisa mahkota kehidupan kita kejar dan kita mendapatkan. Karena rumah di sorga sudah Tuhan siapkan. Jadi persiapkan hati dan pikiran kita. Jangan tengok ke kanan kiri karena akan membuat kita jatuh.
tetapi tegak teguh kepada Tuhan. Maka apapun kekurangan, Tuhan akan ambil alih dan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi tetap kita sebagai manusia ikut ajaran Tuhan yang benar. Di dalam Alkitab sudah tertulis, pelajari dan lakukan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukannya. Amin. 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 Terima kasih Bu Erika untuk sharingnya ya. Untuk semua yang kita lakukan di dunia ini, masih ada satu kesempatan lagi, satu hari. Setiap hari kita bangun pagi, kita pasti belajar untuk terus mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan, masih ada satu hari yang Tuhan berikan untuk saya, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan mengucap syukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu itu kan tidak akan pernah diputar kembali ya, tidak akan bisa diputar kembali, sehingga apapun yang menjadi kegiatan kita sehari-harinya, pastikan kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Bu Erika, Bu Afrida, Shalom Bu Afrida. Lagi di rumah apa sudah di gereja nih Bu Afrida? Shalom, nanti di gereja jam 10. Oh, jam 10. Gimana kabarnya Iya. Bu Afrida? Baik, Dan puji Tuhan. suami Ibu sehat Bu? Ya, Suami Ibu? ya sudah mulai baik pemulihan. Puji Tuhan Bu. Ada yang mau sharingkan Bu Afrida? Ya tadi maaf telat tadi habis biasanya kita pagi-pagi ibadah Pastor Andi Simon dan ya siap-siap karena mau berangkat ke gereja juga ntar. Tadi juga khotbah Pastor Andi Simon tepat sekali tentang harta dunia ini. Nah, Pastor katakan bahwa dunia ini hanya sementara, kita hidup sementara, yang kekal ada di sorga. Nah, ketika kita pergi, kita nggak ada bawa apa-apa. Saya teringat kemarin ketika Pak Teddy juga, kami ke situ, dan para purna juga yang mengalami apa yang dikatakan Ibu Erika, ya, bahkan seperti Pak Gultom, yang udah mau diinikan, banyak yang udah mau dilantik, bahkan dulu almarhum Pak Manaor sudah bawa istri untuk eselon 2, Pak Sianipar, bisa pada saat itu juga hilang namanya, itulah salib kita. Nah ketika dilihat begini, kata Pak Gultom, Afrida, dia selalu, kalau kita yang dulu-dulu ini, kalau kita di bawahnya, nggak ada panggil ibu, panggil bapak, mau dia eselon 3, eselon berapa, kayak tetap nama. Afrida, kau lihat itu, direktur katanya gitu kan. Direktur, nggak ada lagi direkturnya, udah hilang. Kalau udah pergi gini nggak ada apa-apa kan, katanya gitu. Itu tuh direktur tuh, nggak ada apa-apa lagi. Udah mayat. Iya Pak ya, mau dipotong-potong, mau dia apa, udah nggak tahu lagi ya Pak ya, saya bilang. Nah ini kembali lagi jadi ada match dengan Pastor Andi Simon juga, apa yang dikatakan Bu Erika tadi, luar biasa. Saya hanya menitipkan mungkin Sirma sebagai pelopornya ini sekarang. Kalau saya lihat Sirma ini sama dengan Mas Suryo dan Pak Sri Hutomo ini, yang luar biasa gigihnya di dalam bagaimana ini persekutuan harus apapun harus gitu, dan melakukan luar biasa. Ya, tetaplah doakan saudara-saudara kita ini tetap teguh, tetap setia di dalam imannya, apapun itu akan berakhir di dunia ini. Karena kata Pastor Andi Simon tadi, ini sementara, nggak ada apa-apanya, mau ngapain kita cari, mau pakai, saya sampai ketawa juga, cincin sampai berkilau-kilauan apa ini, emas sampai sekian puluh kilogram dipakai 1 kilo di kalung. Padahal tahu nggak, nanti waktu kita di sorga itu hanya sebagai alas kaki. Emas itu ibarat aja tuh, kata aspal aja tuh emas, nggak ada apa-apanya. Nih saya nggak pakai apa-apa, katanya gitu. Luar biasa, puji Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan bagi adik-adik yang sekarang tetap teguh dalam iman, karena sehelai rambut kita yang jatuh pun Tuhan tahu. Burung-burung di udara
Tuhan pelihara, apalagi kita. Jangan takut dikatakan nggak punya apa-apa, tapi kalau kita punya Tuhan Yesus yang untuk hidup kita kekal, abadi, nanti saatnya ketika kita dipanggil, kita nggak ditanya berapa kilogram emasmu, apa jabatanmu, tapi iman kita, apakah tetap setia dan taat kepadanya. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih. Aku mau bilang Firma, kalau orang yang berdoa minta sama Tuhan, mungkin aku nggak punya keluarga di Kementerian Perindustrian, nggak ada. Tetapi pada saat aku berdoa, terus direktur panggil, Pak Sigit dulu, Pak Sigit ya. Bu Erika sini. Iya Pak. Terus dia megang, Ibu silakan pilih mau jabatan apa. Jadi dulu ada kasih sama TU. Terus aku nggak pantas pilih. Terus aku bilang ke Pak Sigit, makasih Pak, makasih. Terus aku keluar. Terus dia kasih aku jadi seksi dulu ya, kepala seksi, habis baru jadi TU. Dalam arti orang yang hidup dalam Tuhan. Kita nggak perlu taruh duit. Kita juga nggak perlu cari muka. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan, ditawarin, dan bukan saja ini kamu di sini, tetapi kamu memilih. Jadi saya tahu bahwa Erikson kemarin dia naik harusnya dia. Tetapi mereka sudah dikasak kusuk dan sudah ada bayaran. Itu terjadi dan itu bukan baru sekarang. Sebelum-sebelumnya mungkin ada yang normal, tetapi banyak yang mereka lihat peluang dan mereka masuk. Sudah pengumuman kah? Erika sudah pengumuman? Pelantikan, bukan pengumuman. Oh, Pelantikan. jadi teman kita yang dapat siapa? Nggak ada, Bu. Dan aku bilang, Aduh, enggak apa-apa. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan ya, puji bilang Tuhan. sama Erikson, aku bilang, hati kamu nggak boleh goyah. Kita dua doa. Pada saat bisa aja berubah, tetapi pada saat itu Tuhan tidak berkenan. Dan saya bilang, kamu nggak boleh berkecil hati, teguhkan hatimu, percaya sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan itulah sebagai dukungan kita saudara bersaudara, kita dukung. Karena Tuhan yang mengangkat dengan cara Tuhan, maka akan lebih terhormat. Mungkin itu aja tambahan. Terima kasih, Bu Erika. Kita mau terus berdoa ya. Baik, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang Kau anugerahkan pada kami Tuhan hingga pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kehidupan, atas kesehatan, atas keluarga, atas teman, anak saudara, atas pekerjaan yang Kau anugerahkan ya Tuhan, dan atas semuanya berkat-berkat yang Tuhan sudah beri dan akan berikan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau mau pimpin kami, berkati kami dalam sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih lagi Tuhan, lebih baik lagi Tuhan, dan lebih dewasa dalam Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan, mendoakan Tuhan semua senior-senior kami ya Tuhan, yang sudah Engkau panggil Tuhan, sudah berpulang ke rumah Bapa ya Tuhan, ke peristirahatan yang sebentar ya Tuhan, yang sementara ini ya Tuhan, yaitu keluarga Pak Teddy Sianturi, juga yaitu Pak Teddy Sianturi, yaitu juga Pak Jackson Simanjuntak, dan kemarin tanggal 11 Bu Dwi Wahini. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan, seluruh keluarga yang ditinggalkan sangat bersedih dan berduka ya Tuhan atas kepergian orang yang mereka cintai ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau berkenan memberkati keluarga demi keluarga ini ya Tuhan. Kau berkenan memberkati Kak Astrid dan suaminya, juga Gama dan Vita dan adiknya Gama ya Tuhan yang belum menikah, juga
anaknya Pak Jackson ya Tuhan, putrinya Pak Jackson ya Tuhan, juga anaknya Bu Dwi Wahyuni, Diki Pratama ya Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, juga pasangan istrinya Pak Jackson Simanjuntak, dan juga Pak Muhammad Umar Nunung, pasangan dari Ibu Dwi Wahyuni ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan mereka semua ya Tuhan yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Engkau berkenan memberikan penghiburan yang sejati ya Tuhan. Engkau menguatkan mereka ya Tuhan, hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Biar kiranya mereka bisa move on dari kesedihan mereka ya Tuhan, dan mereka tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari ke depan ya Tuhan. Mereka sadar bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan mereka tanpa orang tua yang telah meninggal ya Tuhan, juga pasangan yang telah meninggal yang lebih dulu pergi ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan mereka yang masih hidup ini ya Tuhan, mereka saling menopang satu sama lain, saling memperhatikan, saling rukun dan damai ya Tuhan. Biar kiranya apa yang perbuatan atau nasihat-nasihat dari orang tua mereka atau perbuatan-perbuatan dari pasangan mereka Tuhan yang baik, yang patut ditiru, itu bisa mereka selalu ingat dan jalankan ya Tuhan. Biar kiranya nama-Mu saja ya Tuhan yang dimuliakan, dan juga untuk mengharumkan juga nama baik keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau senantiasa ada di samping mereka ya Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan. Ya Tuhan, terimalah doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami Bapa, karena begitu baiknya Engkau kami bisa melewati hari sepekan ini. Dan hari ini Bapa, kami kembali bersama adik-adik kami dari Kementerian Perindustrian untuk memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah Bapa, adik-adik kami ini tetap setia dan taat kepadamu Bapa. Apapun yang mereka hadapi, mereka serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Ketika mereka bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami berdoa khusus buat Kementerian Perindustrian Bapak. Kau tahu Bapak, kemajuan suatu negara adalah ketika industrinya maju Bapak. Dan ini juga menjadi beban bagi Kementerian Perindustrian, kewajiban perindustrian untuk memajukan industri kami Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah Bapa semua aparat yang ada di Kementerian Perindustrian, dari mulai Menteri, Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3 fungsional, maupun sampai kepada cleaning service-nya. Engkau berkati Bapa, Kau lindungi mereka, biar mereka saling mendukung satu sama lain Bapak, tidak saling menjatuhkan. Dengan bekerjanya Kementerian Perindustrian dengan baik, meningkatkan industri di dalam negeri ini Bapak, maka perekonomian Indonesia akan semakin maju Bapak. Produk-produk Indonesia akan semakin dikenal, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri Bapak. Tuhan Yesus, kami mendengar kemarin sudah dilakukan pelantikan para pejabat baru. Tuhan Yesus, biarlah mereka bekerja juga dengan sungguh-sungguh, bahwa pekerjaan mereka untuk memuliakan nama-Mu. Apapun kebijakan yang akan mereka buat nantinya hanya berdasarkan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang belum dilantik kemarin Bapa, Tuhan, perteguhkan iman mereka. Biar mereka Bapak tidak goyah, tidak kecewa dengan apapun itu Bapak, karena kami sudah merasakan terlebih dahulu. Dulu kami memang kadangkala kami kecewa
Kami bekerja keras, bekerja bagaimana industri semakin maju. Tapi ketika ada untuk peningkatan karir kami dikebelakangkan Bapa. Ada kekecewaan, pasti Bapa sebagai manusia biasa. Kami berdusta kalau kami mengatakan kami tidak kecewa. Kami membohongi diri kami, membohongi Engkau. Ketika kami mengatakan kami tidak kecewa, pasti kecewa. Tapi Bapa, tolong Bapa, kekecewaan kami Bapa, tidak kami simpan untuk begitu lama. Kekecewaan kami hanya sebentar, dan kembali kami bersemangat untuk bekerja, bertugas, mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan. Begitu juga anak-anak kami ini, adik-adik kami, yang mungkin saat ini ada rasa kekecewaan sebagai manusia biasa. Tapi tolong mereka Bapa, untuk mereka menatap ke depan dan menatap ke atas, bahwa ada Yesus sebagai penolong, ada Yesus yang setia untuk memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkati keluarga mereka, berkati keluarga adik-adik kami, anak-anak kami yang ada di Kementerian Perindustrian. Biarlah mereka tetap bersuka cita, mereka tetap berdamai satu sama lain, meskipun saudara-saudara kami jauh lebih banyak yang belum mengenal Engkau di situ. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Kementerian Perindustrian ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa berkumpul saat ini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu, untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami hari ini mau berdoa Tuhan untuk program-program dari Binprokris Kementerian Perindustrian. Kiranya Engkau berkati Tuhan, di mana kami sebentar tahun ini rencananya akan mengadakan retret untuk bagi pegawai Binprokris. Kiranya Engkau berkati Tuhan semua yang direncanakan, kiranya semuanya bisa berjalan lancar, bisa hanya sesuai kehendak-Mu semata, dan bisa hanya itu untuk memuliakan nama-Mu, juga untuk di mana tahun ini juga akan direncanakan untuk perayaan Natal juga Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan semua rencana, semua yang kami program-program dari Binokis Kementerian Perindustrian yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan juga, kiranya Engkau berkati Tuhan sehingga menjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu juga Tuhan. Tuhan juga kiranya Engkau berkati Tuhan bagi seluruh pegawai Binokis Kementerian Perindustrian, kiranya kami berkati kami semua Tuhan, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun juga Engkau berkati Tuhan kami semua. Biarkan kami selalu bersuka cita di dalam semua aktivitas kami, di mana juga biarlah kami juga semakin kompak Tuhan di dalam melaksanakan semua aktivitas kami. Juga untuk pegawai Binprokris Kementerian yang hari ini sedang berulang tahun, yang salah satunya Tiurma, juga Engkau berkati Tuhan, biarlah Tiur bisa selalu sehat, bisa panjang umur, bisa melaksanakan semua aktivitas dia di dalam kehidupannya sehari-hari dengan baik dan kehendak-Mu. Berkati juga keluarga dia, biarlah semuanya bisa berjalan lancar seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba doakan buat kami semua Tuhan. Jamah dan kuasai hidup ini, karena hidup ini Tuhan yang punya. Berikan kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan. Karena nafas hidup ini kami punya, baru kami bisa melakukan semua aktivitas kehidupan. Terima kasih Tuhan, hamba datang dan hamba doakan buat hidup. Hamba doakan buat pengurus-pengurus Binprokris ini. Baik dari Pak Adi, Pak Warsito, begitu juga Firma, Tiur, semua teman-teman, Jelita, Olive,
Bu Frida, dan hamba doakan buat Bu Frida BBHPMM, Tiur Sirma, dan kami semua, bahkan Mei, bahkan Bu Sterli, bahkan teman-teman kami yang pernah mengikuti, hamba doakan kami semua. Segala aktivitas Binro Kris ini, baik dari kementerian, pimpinannya, semua Tuhan jamah dan kuasai semua. Bapak, Engkau jamah, berkati Pak Adi dengan kesibukan, berikan dia untuk memperhatikan semua. Begitu juga ada Mbak Mary, ada Mbak Noni, ada Mas Eko, ada Bu Ratna, ada Pak semua yang eselon 2 ini Tuhan jamah. Bahkan eselon 3 dan eselon 4 atau semua pejabat fungsional. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah satu persatu adik-adik kami. Jamah semua, kuasai mereka, berikan kemampuan bagi mereka. Berikan kuasa-Mu dan berikan mereka kekuatan daripadamu untuk menjalani semua aktivitas yang ada. Kalau dulu kami ada di situ, karena Engkau menuntun kami, kami bisa. Mereka semua berikan supaya bisa nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami doakan buat menteri yang baru, Engkau berikan menteri yang baik, menteri yang juga takut akan Engkau, dan menteri yang peduli akan Binro Kris. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau saat ini menteri yang ada, dia peduli, bahkan dia mengajak semua sehingga mereka tahu ada organisasi lainnya, itu organisasi Bina Kristiani Perindustrian. Tuhan jamah dan kuasai mereka semua, berikan kekuatan, taruh hati yang baik untuk melayani-Mu Tuhan, taruh hati yang daripadamu. Sirma juga yang senantiasa melakukan semua untuk koordinasi untuk ibadah. Begitu juga koordinasi untuk acara-acara yang ada, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau menyertai dan menolong dia. Engkau juga menyertai anak-anak, kedua anaknya, suaminya, di dalam nama Yesus berkati. Dan Tuhan berikan dia mampu, dan berikan dia waktu. Dan di dalam nama Yesus Tuhan tuntun jangan dia, tetapi Tuhan di depan dia. Terima kasih. Tiur juga berikan sehat, sehingga dia boleh melakukan aktivitas administrasi atau membantu semuanya berjalan lancar. Hamba datang dan hamba doakan Jelita. Tuhan berkati Tiur, suami dan anak, berkati anaknya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Suaminya Engkau berkati. Taruh kasih dan roh Tuhan menyertai mereka sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Hamba doakan Jelita, suami dan anak, Tuhan jamah kuasai Jelita. Berkati Jelita dan Tuhan yang mau mengangkat dia. Hamba tahu bahwa dia tidak mencari sana sini, tetapi Tuhan Engkau mau mengangkat dia menjadi kepala. Karena dia adalah bagian-Mu. Tuhan selalu menjanjikan kami menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus berkati Jelita. Segala aktivitas dia Tuhan ambil alih dan Tuhan menolong. Hamba juga datang dan doakan juga Tuhan buat Bu Afrida, Tuhan jamah menyertai dan menolong dia. Suami dia yang masih dalam perawatan penyembuhan, Tuhan jamah sehingga dia boleh sembuh. Tuhan berkati dia. Kami semua dulu kami melayani-Mu dan tetap melayani-Mu dimanapun kami berada. Kami sudah menjadi bagian daripada-Mu. Berkati Bu Afrida, berikan dia sehat dan umur panjang. Hamba doakan Afrida BBHPMM, Tuhan jamah dan kuasai, berkati dia. Mungkin dia sering tidak sampai selesai, Tuhan jamah sehingga dia punya waktu untuk menyelesaikan ibadah bersama kami. Berkati suami dan anak-anaknya. Hamba juga datang dan hamba doakan buat Mei yang sudah lama tidak ikut, Tuhan jamah dan kuasai Mei. Berkati dan tuntun anak ini, berikan dia
teman yang baik dan takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan siapkan, jangan tinggalkan anakmu ini. Berkati nih. Hamba juga doakan Bu Seli, Tuhan jamah menyertai dia dalam pelayanan. Di Bantaeng, Tuhan berkati dan tuntun Bu Seli. Hamba juga datang dan doakan buat Alek, Tuhan menyertai dan menolong mereka. Sehingga pelayanan-pelayanan di kementerian berjalan lancar. Hamba juga doakan buat Olive, Tuhan jamah dan kuasai Olive. Kuasai, berikan hikmat pengertian dan taruh damai sejahtera dalam diri Olive supaya dia boleh melakukan pekerjaan dengan baik. Semua adik-adik kami yang di Kementerian Perindustrian yang melayani-Mu, Tuhan jamah mereka melayani dengan hati yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan tuntun mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga datang dan doakan firman kebenaran-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa mengikut Yesus keputusan. Kami telah memilih Yesus. Banyak orang memilih dengan cara Tuhan bantu kami di dalam segala kehidupan. Karena kami sudah diselamatkan, taruh hati kami yang setia dan taat. Hati yang mengasihi Engkau. Hati yang meninggikan Engkau. Kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Berkati kami semua. Hamba doakan buat hamba dan keluarga. Tuhan berkati hamba, berkati suami dan anak-anak hamba. Apa saja yang kami semua perbuat, berikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan. Terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami ya. Haleluya. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih. Erika, Sisil, cerita. Terima kasih.